Aturan hukumnya kalau ada pihak yang belum hadir harus dipanggil lagi secara patut. Nanti kita buktikan Ya. dalam persidangannya. Ini adalah perdata pembuktian formil. Ayo kita buktikan dalam persidangan nanti ya. Babak baru panasnya perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya memasuki tahap pengadilan. Gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar rupiah yang dilayangkan Nikita resmi disidangkan untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 28 Mei 2025. Lantas, mengapa sidang perdana ini justru ditunda? Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menjelaskan sidang pertama hanya fokus pada verifikasi identitas para kuasa hukum dan legalitas surat kuasa. Karena pihak turut tergugat seperti Kapolri, Jaksa Agung, hingga PT Bumi Wasesa tak hadir, hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga 11 Juni 2025 mendatang. Meski banyak yang mempertanyakan alasan menggugat para pejabat negara, Fahmi menegaskan mereka hanya turut tergugat pasif, bukan tergugat utama. Nikita juga disebut tengah meminta perlindungan hukum karena merasa difitnah dalam perkara pidana yang sedang berjalan. Jadi yang pertama alhamdulillah sidang sudah selesai. Dan yang pertama tadi sidang itu adalah memeriksa identitas kami sebagai advokat. Apakah memang benar saya berempat ini adalah timnya Nikita Mirzani, tim advokat. Apakah kita itu adalah advokat. Jadi kita tunjukkan berita acara sumpah yang asli dan kita lampirkan fotokopinya. Yang kedua kita tunjukkan kartu tanda advokat, namanya KTA dari organisasi advokat. Nah setelah itu kami diperiksa surat kuasanya. Apakah surat kuasanya sudah sah dan sudah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kepanitraan. Setelah semua telah terverifikasi, maka majelis hakim memeriksa surat kuasa tergugat. Nah surat kuasa tergugat diperiksa, setelah itu dilakukan verifikasi identitas. Nah semuanya sudah dilakukan. Karena ada pihak yang belum hadir, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3, maka majelis hakim memutuskan untuk memanggil secara patut, akan ditunda 2 minggu lagi, sidang selanjutnya tanggal 11 Juni tahun 2025, jam 9 pagi. Pak, sebagai penggugat ada kekecewaan yang Saya serahkan ke majelis, ini bukan persoalan kecewa, tidak, ini aturannya seperti itu. Jadi aturan hukumnya kalau ada pihak yang belum hadir harus dipanggil lagi secara patut. Jadi itu bukan hal itu sudah biasa dan itu malah itu yang benar. Justru kalau sidang ini diteruskan tanpa memanggil secara patut kepada pihak itu salah. Jadi alhamdulillah sidangnya sudah sesuai dengan hukum acara. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya sidang berikutnya tanggal 11. Ya. Bukan, Nikita itu sudah memberikan kuasa kepada saya. Nikita hanya diwajibkan hadir pada saat nanti namanya mediasi. Dan itu pun sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung adalah para pihak. Jadi termasuk tergugat prinsipal dan Nikita Mirzani, Ismail, nanti diwajibkan untuk hadir. Tapi karena Nikita saat ini ada persoalan hukum, maka sepenuhnya nanti menjadi kebijakan daripada pihak kepolisian. Apakah mengizinkan atau tidak, tapi kalau peraturannya diwajibkan hadir. Seperti itu. Untuk sidang mediasi, kalau sekarang masih verifikasi administrasi kuasa, verifikasi administrasi kartu tanda advokat dan berita acara sumpah. Seperti itu. Bang, kan Juni kabarnya udah deadline dari ini anak ini kita Bang. Ada pihak sebelah bilang akan ada penambahan hukum dari ini kita. Gimana? Saya tidak tahu. Nanti saya orangnya selalu melihat bukti tertulis. Nanti kalau ada bukti tertulis saya bisa tanggap. Soal alasan memilih tergugat 1, tergugat 2, Kapolri dan Nikita meminta perlindungan. Jadi jangan salah paham, Nikita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Tolong saya dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya ini tidak kenal kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba saya dilaporkan seakan-akan saya melakukan sesuatu yang melanggar hukum pidana. Jadi Nikita adalah
meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Saya yakin mereka punya hati nurani semua, pasti akan memberikan perlindungan kepada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Seperti itu. Meminta perlindungan itu adalah supaya mereka tahu ada masalah, karena dia bukan kami gugat. Jadi jangan salah paham. Mereka adalah turut tergugat. Turut tergugat itu adalah pasif. Ya, cuma dia harus tahu ini ada masalah. Bagaimana supaya dia tahu? Dia harus menjadi turut supaya dia tahu ini ada masalah hukum di sini. Jadi sekali lagi mereka bukan orang yang kami gugat. Dia adalah turut tergugat supaya dia tahu ada masalah, dan kita minta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Jadi tergugat hanya satu ya? Tergugat 1 dan tergugat 2. RG, mohon maaf RG sama AM. Suaminya ya? Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Makasih ya. Saya pamit dulu. Sementara itu, pengacara Reza Gladys, Julius P. Sembiring, menyebut gugatan ini membingungkan karena mempertanyakan relevansi nama-nama besar yang diseret dalam gugatan Wan Prestasi. Sementara terkait kasus pidana yang juga berjalan, tim kuasa hukum Reza optimis proses akan segera P21 bila saksi kunci telah diperiksa. Jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya, Nikita Mirzani dengan gugatan Wan Prestasi kepada klien kami ya, Dr. Reza Gladys. Ya, pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Kecewa nggak sih yang sidangnya ditunda? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi coba silakan coba, ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak turut tergugat 1 itu Kapolri dan turut tergugat 2 Jaksa Agung dan PT Bumi Wasesa. Bumi Wasesa itu tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada saat ini. Oke, ada lain? Bang, turut tergugat ini kan luar biasa nih, Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa Bang? Apakah itu hal yang wajar dalam sebuah gugatan, Bang? Kalau begitu, Gini. mohon dijelasin. Ini perjanjian sampai ini. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Jadi kita lihat kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan Wan Prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada tergugat Kapolri dan Kejagung. Nah, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui, ya kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan Wan Prestasi. Atau kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penanganan akan habis gitu loh. Siap. Jadi ini masalah P21 ya. P21 silakan senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya jaksa, Kejaksaan Tinggi ya, proses Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI.
Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya, Pak. Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk ya, ada petunjuknya sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu mungkin. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan. Tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Itu kan tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan gitu. Itu aja mungkin. Jadi begini, saya tambahan ya. Ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni, akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Nah, itulah yang membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus ya kepada pimpinan penyidik, Kabar Reskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar. Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S. Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM, seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Pak? Kita tunggu. Berarti ada kemungkinan bahwa masa penahanan akan diperpanjang sampai 2 Juli gitu, Pak? Secara hukum acara seperti itu ya, Lanjut. sampai dengan 120 hari. Ya seperti itu. Ada lagi? Ada pesan khusus untuk hari ini dari KRI sendiri? Ke siapa? Ada pesan khusus? Ke mana? Kenapa nggak datang? Nggak datang, kenapa? Ada Ke pesan khusus? NM. Oke, silakan. Ini salah satu ya, silakan. MPN kan dia lagi ditahan, jadi nggak mungkin lah datang ke sini. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasanya yang mewakili. Yang hadir. Jadi berbeda pidana dengan perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana dia langsung. Pesan khusus kami, semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun, klien kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan usahanya. Karena akibat dampak ini memang semua usaha itu terganggu. Karena kami harapkan bahwa baik NM dan timnya, udahlah kita cari solusi yang terbaik bagaimana supaya ini selesai dengan baik. Kalau mekanisme hukum, silakan jalan mekanisme hukum. Tapi debatable ini, udahlah kita hentikan aja. Kita proses hukum aja kita lakukan. Itu aja pesan kami. Ya, jadi RG-nya sendiri tidak hadir, itu mungkin memberikan pesan apa? Pesannya adalah Abang wakili kami dan yakinlah tidak ada itu seperti yang disampaikan dalam gugatan prestasi. Seperti itu. Tapi terlihat akrab dengan Ya iya dong, kami kan rekan sejawat. Kerja sama. Kita kan Undang-Undang 18 tahun 2003 kami rekan sejawat ya. Jadi jangan munculkan istilah-istilah pengtip lagi, pengacara detektif, jangan seperti itu. Kami ini ada rekan sejawat ya. Kami harus ada emosional, saling bersalaman karena ini yang bertikai adalah masing-masing klien kami, bukan kami ya, seperti itu. Pak, ya, tadi soal KRG sendiri bilang bahwa yakinlah ini bukan one prestasi. Sempat tadi di pihak Bang Fahmi ngomong bahwa melakukan ingkar janji gitu, Bang. Nanti Kalau itu diundang. sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi kami tidak membahas ke sana. Karena ini masih proses awal persidangan. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Mekanisme kita jalankan. Oke? Yang bikin KRG yakin bahwa ini bukan one prestasi apa? Ya kan ada dokumen sama kami. Pembuktiannya. ini pertanyaannya. Kan ada one prestasi, ada ingkar janji. Itu sama. Jadi jangan terkecoh, ini bukan one prestasi tapi ingkar janji. Itu bahasa Indonesianya ingkar janji. Iya. Bahasa Pembuktian ada sama kami, seperti itu. Katanya Bang Fahmi bilang ini ada one prestasi alias ingkar janji. Katanya janji apa? Tapi Nanti kita buktikan Ya. dalam persidangan ya. Ini adalah perdata pembuktian formil. Ayo kita buktikan dalam persidangan Di nanti ya. satu itu juga, kan nggak mungkin kami buka strategi kami dalam menghadapi gugatan ini. Jadi Ya. jangan aja, silakan aja dinyatakan one prestasi, silakan. Tapi kami punya
bukti-bukti yang cukup valid. Berarti ada bukti Ya. kuatnya untuk Cukup kuat, melawan ini cukup semua kuat, ya, cukup Bang kuat. Fahri. Dong. Cukup kuat. Kalau ada 100%, 100%. Bukan 100 lagi, lebih lagi. Ya, seperti itu. Oke. Lantas, apakah gugatan 100 miliar ini akan menjadi senjata balik atau justru bumerang bagi Nikita Mirzani? Nah, kita tunggu hasil sidang 11 Juni nanti ya guys. Siapa yang bakal menang di babak hukum selanjutnya? Gimana nih menurut kalian? Yuk komen di bawah ini ya guys.